Selamat siang Pak Alvin. Selamat siang, Bu Ika. Ya, bagaimana kabarnya Pak Alvin hari ini? Alhamdulillah, Bu Ika sehat. Gimana Bu Ika kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sama kita dalam keadaan yang sehat ya Pak Alvin ya. Amin, Bu Ika, Amin. amin. Ya. Pak Alvin kemarin dengar-dengar Pak Alvin hari ini mau ada coaching ya? Iya, Bu Ika, hari ini, siang ini rencananya saya mau ada coaching dengan Pak Tista. Oh, Iya. gitu. Kapan rencananya siang ini? Rencana siang ini kurang lebih sekitar jam satuan ya, Bu Ika ya. Jam 1-an. Iya. Oke, berarti setelah makan siang ya. Selamat siang, Setelah betul makan Bu Ika. siang, setelah sholat. Jadi lebih ini ya, tenang ya, karena sudah sholat, sudah makan siang ya Pak Alvin. Iya, lebih tenang, lebih nyaman, biar kita juga lebih fokus gitu maksudnya Bu Ika. Asal jangan ngantuk aja. Iya. Ya. Pak Alvin, ketika nanti coaching, rubrik penilaian atau teknik seperti apa yang akan Pak Alvin gunakan? Gini Bu Ika, rencananya itu saya menggunakan dengan alur Tista. Lu jangan tahu dong, iya dong, alur Tista ya. Ini enggak dulu. Ini sebenarnya yang di coaching itu Tista sama Tirta sama ini dilema nih namanya ini sama nih. Ya udah, Mas gua ada sebut-sebut. itu lanjutin aja yang alur Tirta ya. Nggak usah ngomong lagi abang, ini udah Udah biarin. Udah ayo. Pak Alvin, rencananya hari ini saat coaching akan menggunakan teknik apa? Iya Bu Ika, ini saya rencana sih menggunakan teknik alur Tista. Lama-lama. Udah ayo lanjut lagi. Ayo. Itu belum play? Udah. Pak Alvin, hari ini rencananya kan Pak Alvin akan coaching nih dengan Pak Tista. Iya, Bu Ika. Nah, teknik apa sih kira-kira yang akan Pak Alvin gunakan? Rencananya sih saya akan menggunakan alur Tirta. Jadi teknik itu alur Tirta itu menurut saya sih cocok buat coaching Bu Ika di siang ini. Semoga berjalan ya dengan menggunakan alur tirtanya. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Pak Alvin kembangkan dalam coaching siang ini? Oh iya, ini Bu Ika. Selain kami mengembangkan alur Tirta, terus kami rencananya sih 3 prinsip kompetensi. Bu Ika. Iya. Jadi kami itu mengenal 3 prinsip kompetensi, yaitu hadir secara penuh, Bu Ika, terus mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Rencananya itu Bu Ika. Oke, semoga nanti berjalan dengan lancar ya Pak Amin, Alvin. amin, amin. Kira-kira tentang apa ya Pak Tista akan menemui Pak Alvin? Oh iya, rencananya kami dengan coaching dengan Pak Tista itu rencananya ini permasalahan tentang matematika. Cut dulu. Tentang Oh ya Pak Alvin, kira-kira Pak Tista sudah memberitahu belum ke Pak Alvin menemui Pak Alvin tuh tentang apa sih? Mau sharing tentang apa? oh iya ini Bu Ika, rencananya saya mau coaching dengan Pak Tista itu tentang permasalahan matematika Bu Ika. Jadi ada permasalahan matematika itu tentang bangun ruang atau aljabar. Nah, seperti itu rencana saya dengan Pak Tista coachingnya. Oke, semoga coaching siang hari ini berjalan dengan lancar, Pak Alvin tetap bisa fokus. Amin. Dan bisa tergali lah permasalahannya dan bisa menemukan solusi. Amin, Iya, amin. gitu ya. Ya sudah Pak Alvin. Ya, terima Ya. kasih ya Bu Ika ya Ya. atas waktunya. Assalamualaikum Pak Alvin. Waalaikumsalam Pak Tista. Sehat Pak Alvin. Sehat, alhamdulillah. Pak Tista gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak Alvin. Sehat, Pak Alvin. Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak Alvin ya. Alhamdulillah sehat Pak Tista. Ya Gim- Pak Alvin, boleh saya minta waktunya Pak Alvin? Boleh nggak saya ngomong? Itu sih Pak Tista nggak ada di video itu. Oh, Ya Allah. Ya Allah, kesian banget. Iya, Cuma ya dari bener dong. Aku belum sih. gimana Gimana sih? Pas gua ketok-ketok langsung play. Ya udah hiburan. Banyak banget ini. Assalamualaikum Pak Alvin. Waalaikumsalam. Jika Pak Tistanya sudah datang. Iya, udah datang. Iya. Siap Pak Assalamualaikum. Tista. Waalaikumsalam. Ya, Pak Tista. Waalaikumsalam.
mohon maaf mengganggu waktunya Pak Alvin. Silakan. Iya Pak Tista. Gimana kabar Pak Tista siang ini? Alhamdulillah Pak Alvin sehat Pak Alvin. Gimana Pak Alvin sehat juga? Alhamdulillah. Keluarga sehat ya Pak? Keluarga sehat semua alhamdulillah. Nah kayaknya nih Pak Tista apa nih kayaknya nih? Iya nih Pak dalam- Alvin. Jadi saya minta waktunya Pak Alvin ya sebentar ya. Boleh ya iya, Pak Alvin iya. ya? Boleh Pak. Kalau soal dari wajahnya kayaknya ada membawa sesuatu gitu, ada seperti apa gitu. Iya Pak Alvin. Jadi sebenarnya saya mau cerita sedikit lah Pak Alvin. Jadi terkait kemarin kan kita kedatangan pengawas ya Pak Alvin ya. Iya Pak. Nah jadi pengawas itu kemarin sempat hadir di kelas saya Pak, Iya. melihat pembelajaran yang saya lakukan. Nah jadi ada yang ingin saya ceritakan lah sedikit tentang ya respon atau supervisi yang dilakukan oleh pengawas tersebut Pak Alvin. Oh iya ini Pak Tista. Nggak apa-apa sih Pak Tista ya, saya juga ada waktu. Masalahnya apa tuh Pak Tista? Mungkin kita sama rekan guru bisa saling bantu gitu Pak Tista ya. Iya nih Pak Alvin. Sebenarnya saya juga ingin sharing lah Pak Alvin, ingin mendapatkan solusi terkait permasalahan yang sebenarnya permasalahan kemarin itu dengan pengawas. Jadi terkait pembelajaran yang saya lakukan Pak Alvin. Jadi pembelajaran yang saya lakukan ketika itu memang saya sudah menerapkan pembelajaran berbasis digital Pak Alvin. Cuma ada catatan sedikit di mana pengawas itu bilang ke saya kalau bisa ada tambahan metode pembelajaran yang lain. Nah ini saya merasa tidak nyaman ya, kenapa perasaan pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai gitu dengan pembelajaran abad 21, kemudian juga apalagi matematika sendiri kan memang salah satu pelajaran yang menakutkan gitu atau membosankan gitu bagi sebagian besar murid Pak Alvin. Jadi memang permasalahan saya juga terkait hasil belajar murid-murid itu rendah Pak Alvin. Nah itu juga disoroti oleh pengawas gitu Pak Alvin. Jadi saya merasa pembelajaran saya merasa sudah baik gitu ya Pak Alvin. Iya. Cuma memang ada hal yang mengganjal gitu. Jadi pengawas menginginkan balik lagi ke buku teks itu. Sementara yang saya pernah ikuti dari beberapa seminar atau mungkin beberapa pelatihan, jadi pembelajaran matematik itu kalau bisa harus mengaplikasikan materi ke dalam kehidupan sehari-hari Pak Alvin. Nah itu sudah saya lakukan dengan media digital tadi. Cuma pengawas menyarankan atau menginginkan ada buku teks gitu yang harus dimiliki oleh anak begitu. Iya. Kalau menurut saya gini Pak Tista ya, saya sih apresiasi banget nih dengan Pak Tista kalau misalkan memang, waduh, salut banget ya Pak Tista deh. Istilahnya gimana ya, sudah menerapkan pembelajaran secara berbasis digital. Berarti kan permasalahannya itu kan hanya berarti pengawas itu waktu melakukan supervisi itu kurang ini ya. Dia mau menggunakan buku teks ya, padahal sih Pak Tista sudah menerapkan betul sekali Pak. Jadi sebenarnya saya juga saya ingin menyampaikan, saya sudah sampaikan ke beliau bahwa selama pembelajaran saya juga menggunakan beberapa sumber belajar. Jadi tidak hanya dari internet, tidak hanya dari buku teks gitu. Ya mungkin pada saat itu pembelajaran saya lakukan memang sedang menggunakan pembelajaran digital gitu. Ya saya merasa agak kurang nyaman saja gitu. Kenapa harus disampaikan di depan murid begitu? Kemudian juga iya benar itu ya. Ya seharusnya mungkin kurang etis gitu ya. Kurang etis gitu. Selesai pembelajaran lah mungkin iya. bisa disampaikan juga gitu. Tapi ya itu tadi saya sudah sampaikan sebenarnya pembelajaran kali ini memang pembelajaran yang berbasis digital. Jadi saya tidak mewajibkan anak untuk menggunakan buku teks gitu Pak Alvin. Iya. Jadi kan gini, kalau saya ini sih kalau tadi saya telah permasalahannya gitu ya, Pak Tista itu kan berarti kan Pak Tista sebenarnya tuh udah menggunakan sumber belajar yang baik, yang bagus. Jadi kan siswa
termotivasi ya Pak Tista ya dengan pembelajaran digital daripada pembelajaran teks secara manual gitu. Oh, seperti itu kalau menurut saya sih sudah cukup baik ya Pak Tista ya. Terus kalau misalkan rencananya gimana? Berarti Pak Tista akan menggunakan buku teks itu yang secara saran pengawas itu? Iya, jadi sebenarnya mengapa saya menggunakan pembelajaran digital? Ya salah satunya ingin meningkatkan motivasi. Yang tadi saya bilang Pak Alvin, jadi hasil belajar anak-anak itu khususnya matematika itu kan rendah. Kenapa rendah? Ya salah satunya menggunakan buku teks aja gitu. Jadi berbasis teks dari buku saja. Jadi nggak ada kreativitas gitu. Sehingga anak tidak termotivasi. Nah maka itu saya menggunakan pembelajaran tersebut Pak Alvin. Jadi menggunakan pembelajaran berbasis digital. Harapannya siswa termotivasi dan nanti akhirnya atau endingnya adalah siswa meningkat hasil belajarnya begitu Pak Alvin. Jadi seolah-olah Pak Tista tidak nyaman ya? Tidak nyaman dengan itu, tapi ya saya terima kasih sebetulnya Pak Alvin dengan masukan dari beliau ya dari pengawas bahwa walaupun kita menggunakan pembelajaran digital juga tetap ya paling tidak ada buku teks atau buku ajar yang dimiliki oleh anak begitu. Jadi ya saya sempat berpikir juga harusnya memang ada buku panduan, jadi nggak kosong gitu anak-anak di kelas itu. Jadi harap punya buku, kemudian punya ya catatan atau LKPD yang mereka bisa tulis begitu. Nah, kemarin memang saya akui ada beberapa yang tidak menggunakan LKPD Pak. Jadi memang semua anak fokus ke layar gitu, ke layar fokus gitu, karena memang full semua digital gitu. Menurut saya sih gini, kan kalau setelah Pak Tista ini kan pembelajaran matematika ya, matematika secara dalam media pembelajaran langsung video di YouTube di segala macam itu kan sudah cukup bagus ya, jadi siswa juga merasa nyaman kan. Nah, merasa nyaman untuk pembelajaran sekelas matematika ya. Nah ini jika ini berarti yang saya simpulkan itu kan istilahnya pembelajaran pengawas itu tidak mau dia harus semuanya memakai buku manual teks juga ya. Manual teks juga betul Pak Alvin. Oke. Jadi gini menurut saya, kalau menurut saya nih Pak Tista nih, Pak Tista itu istilahnya sudah cukup bagus ya. Jadi dari segi pembelajaran apapun Pak Tista sudah mumpuni gitu, dari segi digitalisasi, dari segi pembelajaran tentang metode-metode matematika itu kan pasti ya Pak Tista. Jadi tidak ada seandainya, mungkin. Nah, jadi kira-kira nih yang dari tadi sudah Pak Tista sampaikan nih, kira-kira apa rencana Pak Tista nih kira-kira ke depannya nih? Pak Alvin. Jadi alhamdulillah kemarin saya juga mengikuti program atau pendidikan guru penggeraknya Pak Alvin. Wah, jadi ada bagus, mantap, luar biasa. Nah, saya melihat dari pembelajaran diferensiasi itu metode ya, pendekatan yang baik begitu Pak. Nah, ini rencananya saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran tersebut di kelas saya. Kemudian juga memasukkan saran-saran dari pengawas, di mana tadi juga diharapkan ada buku teks juga yang digunakan. Nah, jadi saya merencanakan mungkin sekitar seminggu ke depan gitu ya, saya mau masuk kelas menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian menggunakan teknik apa tuh Pak Alvin yang waktu kita pernah dapat pelatihan itu? Teknik mindfulness. Iya. Yang teknik mindfulness itu di kelas saya juga Pak Tista cocok banget. Jadi gimana itu? Apa maksudnya memfokuskan anak ya, kembali memfokuskan anak ya. Waktu itu kan kemarin saya juga nerapin tuh Pak Tista di kelas saya nih ya. Apalagi Pak Tista dengan metode pembelajaran matematika cukup bagus banget. Saya waktu itu juga tentang istilahnya ini pas saya waktu itu kan. Saya terapkan mindfulness itu dengan teknik stop ya. Betul, teknik stop Alvin. Itu siswa saya Pak Tista sampai tidur. Wah, tuh saya bilang ternyata dia meresapi, dia dan menikmati. Nah, setelah seperti itu ditanya sama saya kan ya, murid saya,
apa nak yang setelah kamu dari mindfulness ini kamu manfaatnya apa? Kalau itu menurut saya, jadi kalau menurut Patista tuh menurutnya gimana tuh yang mindfulness itu tuh? Iya, kalau saya lihat dari teorinya kan memang teknik mindfulness itu kan sejenak fokus ya, berhenti dulu gitu dari aktivitas, kemudian dia fokus. Ininya sih untuk mengembalikan fokus anak. Nah ini saya menarik nih mempelajari materi ini dan saya mencoba untuk menerapkan itu, Pak Alvin. Jadi belajar diferensiasi, kemudian di dalamnya ada teknik apa tadi, stop itu atau mindfulness itu, Pak Alvin. Mantap. Jadi gini, lalu Patista ada hal lain nggak yang dilakukan tuh, yang Patista mau ini lakukan? Ya paling supaya... ya kalau saya kan karena juga sebagai guru tentu saya menghormati masukan dan arahan dari Bapak Pengawas. Iya. Jadi mungkin saya akan menemui beliau dan mengundang kembali untuk mengajak masuk ke kelas lagi mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan beliau tertarik juga dengan pembelajaran dan bisa tersampaikan apa yang sudah beliau harapkan begitu. Jadi menggunakan buku teks. Jadi saya menggunakan itu juga. Jadi Patista langkahnya itu selain pembelajaran melalui digital juga menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian mengundang kembali pengawas untuk mengikuti pembelajarannya. Oh iya, dengan pembelajaran buku teks gitu ya, dianjurkan oleh pengawas ya Patista ya. Betul. Jadi langkah yang sudah diambil Patista itu sudah cukup tepat sekali, Pak. Saya setuju dengan ide Patista itu. Syukurlah kalau misalkan Patista sudah merasa lega ya, merasa nyaman tadi dengan komitmen dan rencana tadi, komitmen apa yang sudah Patista jelaskan kan ya, untuk menjalankan rencana ini. Lalu ini Patista, setelah Patista sudah berkomitmen itu dukungan apa yang diperlukan tuh Patista? Apa saja dukungan-dukungan? Nah ini penting Pak Alvin, betul banget ini. Jadi dukungan itu menjadi hal yang penting Pak Alvin, artinya mungkin tanpa bantuan atau dukungan dari Pak Alvin, kemudian dukungan dari teman-teman MGMP, dalam hal ini teman-teman matematik yang lain gitu, tentu mustahil saya bisa menerapkan pembelajaran ini. Maka dari itu saya mungkin akan meminta bantuan dari rekan sejawat, dari guru matematika khususnya, kemudian minta masukan dari tidak hanya guru ya, jadi saya berharap ada masukan dari siswa. Jadi ada umpan balik dari siswa, seperti itu Pak Alvin. Dan untuk memonitor atau kegiatan yang pembelajaran saya lakukan, saya mungkin minta bantuan dari ada guru PPL Pak Alvin. Jadi guru PPL ya. Ini kebetulan matematika juga. Iya. Saya biasanya berdiskusi dengan guru tersebut untuk ya sharing pembelajaran. Jadi biasanya saya minta tolong untuk memvideokan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas begitu. Jadi saya minta tolong beliau untuk mendokumentasikan begitu Pak Alvin. Oh iya. Jadi kan kalau menurut kita namanya rekan sejawat nih Pak Patista ya. Kalau menurut saya sih itu idenya sudah cukup baik banget tuh ide Patista tuh. Mungkin istilahnya ide Patista juga mungkin akan saya terapkan di kelas saya tuh Pak. Apalagi yang tadi teknik mindfulness tuh ya, akan saya terapkan juga. Jadi Patista, semoga Patista tuh dapat terselesaikan ya permasalahannya, bekerja dengan suasana hati yang baik, ya tidak dihantui dengan rasa bersalah dengan tadi menulis dengan buku teks ya. Iya. Padahal pembelajaran Patista sih sudah cukup bagus. Saya akan menerapkan juga tuh Pak, semuanya yang tadi Patista sudah jelaskan, saya akan terapkan di kelas saya juga. Siap Pak Alvin, terima kasih banyak nih Pak Alvin sudah mendengarkan keluh kesah saya gitu ya. Jadi memang ya mungkin namanya manusia Pak Alvin ya, pada saat itu mungkin lagi lelah, lagi capek, mungkin tidak terima dengan saran dari Bapak Pengawas, tapi setelah berdiskusi dengan Pak Alvin, jadi saya merasa kembali lagi nyaman gitu Pak Alvin dan berpikir positif. Amin. Aduh, terima kasih banyak. Amin. Patista saya juga terima kasih banyak ya. Jadi saya berpikiran jadi sama-sama kita menimba ilmu ya. Sharing ya. Terima kasih banyak. Makasih banyak Pak Alvin. Sama-sama Patista. Sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dengan saya, mendengarkan keluh kesah saya Pak Alvin ya. Sama-sama Pak.
Terima kasih Pak Alvin. Terima kasih Pak Tista, salam sukses selalu, salam bahagia buat Pak Tista. Terima kasih, Sip. amin. Oke. Shalom Pak Alvin. Waalaikumsalam Ya. Pak Tista. Bagaimana Pak Alvin? Sudah selesai coaching hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Tadi saya dengan Pak Tista sudah selesai coachingnya Alhamdulillah. dengan tentang matematika tadi ya Bu ya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching bersama teman sejawat? Kalau perasaan saya sih, alhamdulillah sih Bu, merasa lebih nyaman, lebih enak, lebih tentram. Jadi saya refresh gitu Bu. Pola pikir saya juga jadi tambah wawasan juga berkembang tadinya. Iya, tadi saya juga ikut menyimak ya, lebih tenang, terus lebih terbuka gitu. Nah, menurut Pak Alvin ya, dari kompetensi coaching yang telah kita pelajari, ada nggak yang perlu ditingkatkan dalam diri Pak Alvin? Kalau untuk diri saya sih, katanya kami sekarang sudah menerapkan ya Bu ya dengan kita, terus juga tentang udah 3 prinsip kompetensi, yaitu tentang hadir secara utuh, terus mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Gitu. Cuman ada di saya tadi Bu sempat apa tuh tentang mindfulness itu Bu. Iya. Jadi saya terbawa gitu Bu. Iya. Jadi saya terbawa istilahnya, jadi seolah-olah jadi di kelas saya. Nah, jadi cuman saya maksud dan tujuan saya itu hanya untuk menerapkan juga di kelas saya. Jadi Pak Tista itu tadi menerapkan mindfulness itu kok bagus juga. Saya juga pernah waktu itu seperti itu. Mungkin dari itu kan saya juga dapat pembelajaran juga Bu, pengalaman lagi. Berarti teknik stop mindfulness itu akan saya aktifkan kembali di kelas saya. Dengan seperti itu, dengan alur-alur kita yang sudah kami jalankan. Ya, tadi saya juga sempat ngeliat hampir saja Pak Alvin melebar ya. Iya Bu. Hampir memberikan solusi-solusi itu kepada Pak Tista, tapi Iya, langsung sadar, ingat Iya, ya? langsung sadar saya juga. Langsung sadar. Oh iya benar ya saya. Walaupun saya soalnya kenapa ya Bu Ika ya? Karena apa yang tadi Pak Tista ungkapkan gitu ya dengan teknik mindfulness, saya juga pernah merasakan gitu. Jadi agak sedikit agak terbawa gitu saya. Iya. Seperti itu jadinya, kondisinya seperti itu jadinya Bu Ika. Iya, tapi sejauh ini sih luar biasa buat Pak Alvin yang sudah melakukan kegiatan coaching. Ada beberapa catatan dari saya. Dari 3 kompetensi itu sudah bagus ya Pak Alvin ya. Alhamdulillah, Bika terima Ya, kasih. semoga coaching-coaching ini bisa kita lakukan juga ke murid kita, ke teman sejawat ataupun masalah-masalah yang lain. Catatan saya Pak Alvin sudah hadir secara penuh. Lalu Pak Alvin mendengarkan dengan aktif, dapat terlihat dengan adanya tadi komunikasi 2 arah antara Pak Alvin dengan Pak Tista, itu benar-benar feedback banget gitu ya. Ya, timbal baliknya ada. Lalu Pak Alvin juga berempati, memberikan apresiasi secara lisan tadi dengan jempol, dengan Pak Tista bagus gitu ya. Iya Bu, soalnya saya lihat ini kayaknya Pak Tista itu kalau menurut saya gitu ya Bika ya, dengan pembelajaran dengan tadi teknik sudah digital, dia sudah memakai media iya. dan berbagai melalui sumber berbagai macam, kayaknya itu pembelajaran sudah komplit banget. Dan ditambah lagi kan tadi kepada Bapak pengawas itu setelah supervisi itu kan karena tidak adanya buku manual ya Bu ya, atau buku teks gitu seperti itu. Ditambah lagi buku teks, jadi saya rasa sudah amat sangat komplit gitu untuk belajar. Mungkin siswanya udah pintar-pintar kali mungkin. Iya, karena gurunya kayak pintar Pak Alvin. Amin, alhamdulillah Bu. Terus Pak Alvin juga tadi sudah menggunakan kalimat-kalimat yang berbobot, sehingga yang saya amati tadi Pak Tista berhasil menyampaikan masalah-masalahnya. Pak Alvin terus tanya, Pak Tista menjawab lagi. Terus berhasil juga tadi Pak Tista memberikan solusi-solusi dari masalah-masalahnya. Sejauh ini sudah bagus terus. Saran dari saya ya mungkin itu aja tadi ya, yang tadi hampir saja ya. Iya Bika, saya minta maaf ya Bika ya. Pastinya ya Pak Alvin ya. Sudah itu aja Pak Alvin. Dan Pak Alvin juga dalam coaching ini tidak terlihat menggurui. Ya, jadi benar-benar menjadi pendengar yang baik. Iya, terima kasih Bika. Saya minta waktu Bika ya. Sudah ini saya terima kasih banget, itu buat pembelajaran bagi diri saya juga Bika. Iya, sama-sama. Jadi saya untuk menambah wawasan juga. Sama-sama. Ternyata seperti ini, coaching seperti ini, begini seperti ini.
Jadi saya banyak banget ilmu yang bermanfaat nih dengan sharing-sharing dengan Bu Ika ini. Sama halnya dengan saya juga banyak mendapatkan pelajaran dari Pak Alvin dan Pak Tista. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bu Ika ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.